Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Veronica Verdayanti dengan nomor MPM 25081004, jurusan Psikologi semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan tema perkembangan bahasa Indonesia di era Society 5.0 pada sekolah menengah dengan judul yang saya buat yaitu Tantangan dan Peluang Pembelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah menengah di era Society 5.0. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah yang berkaitan dengan transformasi digital dan sosial. Yang kedua, untuk menjelaskan pendekatan atau strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan peserta didik dalam era Society 5.0. Dan yang ketiga, untuk menganalisis perkembangan pembelajaran dalam bahasa Indonesia di sekolah menengah untuk menghadapi era Society 5.0. Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Bahasa resmi negara untuk menentukan fungsi vital dalam pendidikan sebagai media komunikasi ilmiah, pengantar, dan pengembangan budaya atau karakter. Fokusnya pada aspek kebahasaan, yaitu tata bahasa, kosakata, dan ejaan. Komunikatif, sastra, dan ekspresi diri, dan berpikir kritis. Memiliki 4 keterampilan dasar, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Apa itu Society 5.0? Itu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan basis integrasi canggih antar dunia fisik dan digital. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Dampaknya apa aja di bidang pendidikan? Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang selanjutnya, siswa dibekali kompetensi abad ke-21, yaitu 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, lalu creativity atau kreativitas, lalu ada communication, komunikasi, dan collaboration atau kolaborasi. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Pendekatan dan strategi bahasa Indonesia di era Society 5.0. Yang pertama, blend learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka face-to-face dengan pembelajaran virtual atau online. Keunggulannya, fleksibel ruang dan waktu, mengakomodasi keragaman gaya belajar, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Implementasinya, model pembelajaran Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, atau biasa disebut MBKM. Lalu pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan tidak dibatasi oleh jarak. Selanjutnya ada integrasi teknologi digital. E-learning dan media digital interaktif meningkatkan keterlibatan siswa, membuat efektivitas pembelajaran lebih tinggi. E-modulnya interaktif, forum diskusinya virtual, dan digital storytelling. Manfaatnya untuk meningkatkan motivasi siswa, mendorong berpikir kritis, dan efisiensi dalam pengajaran. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk menampung keragaman gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan peserta didik.
Pendekatannya melalui asesmen diagnostik awal, penggunaan teknologi sederhana, menyesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman siswa, mengakomodasi beragam gaya belajar, dan pembelajaran lebih inklusif dan adaptif. Lalu ada penguatan literasi digital. Pentingnya literasi digital tidak hanya untuk membaca dan menulis, namun bisa juga untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi digital. Dengan tetap menyaring informasi agar dapat berkomunikasi secara etis dan dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Di sini peran guru untuk membantu siswa beradaptasi dengan teknologi, memberikan tugas yang secara bertahap mengintegrasikan teknologi, lalu untuk membangun kompetensi literasi digital. Dampaknya pada keterampilan siswa yaitu semakin luasnya akses informasi yang mereka dapat, lalu meningkatkan fleksibilitas penulisan mereka, dan mendorong mereka untuk berpikir kritis. Lalu ada tantangan pembelajaran. Yang pertama dalam kesiapan guru. Rendahnya kesiapan guru dalam menggunakan teknologi, mereka perlu pelatihan dan pengembangan profesi. Lalu yang kedua, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang memadai, yang tidak didukung oleh infrastruktur teknologi yang belum merata. Dan yang ketiga, adaptasi kurikulum. Kurikulum perlu direvisi untuk memasukkan literasi digital agar penyesuaian dengan konteks era Society 5.0-nya sama. Yang keempat, perubahan gaya berbahasa. Pengaruh media sosial pada penggunaan bahasa membuat literasi digital yang belum merata. Selanjutnya ada peluang pembelajaran. Yang pertama, akses pembelajaran menjadi inovatif. Platform digital yang beragam, yaitu media interaktif yang menarik. Lalu yang kedua, pengembangan kompetensi abad ke-21 dengan keterampilan 4C yang tadi, dengan literasi digital dan numerasi. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran yang bermakna. Kontekstual dengan kehidupan nyata, berbasis proyek atau project based learning, dan pemecahan masalah autentik. Dan yang keempat, personalisasi pembelajaran. Pembelajaran sesuai gaya belajar individu. Dukungan teknologi AI. Kesimpulannya, 1. Perubahan signifikan pembelajaran bahasa Indonesia menengah mengalami peningkatan dari segi metode, media, dan literasi digital. Yang kedua, peran strategis sekolah menyiapkan peserta didik dengan kompetensi bahasa, literasi digital, dan karakter yang sesuai dengan tuntutan era Society 5.0. Lalu yang ketiga, era Society 5.0 membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dengan harapan pembelajaran menjadi lebih relevan, interaktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.